Stop dulu, jangan melakukan riset HP sebelum kalian tahu resiko ini. Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas resiko ketika kita melakukan riset HP padahal kita sendiri sedang galbay di aplikasi pinjol. Nah, apakah ada resikonya? Jelas ada. Oke, makanya di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Dan perlu digarisbawahi terlebih dahulu buat teman-teman semuanya, ini khusus yang galbay pinjol resmi OJK ya. Kalau yang pinjol ilegal itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali atau tidak ada dampaknya sama sekali, karena kalau pinjol ilegal itu mendapatkan data pribadi kita bukan dari HP-nya tetapi dari emailnya. Setiap HP itu pasti ada email nih, biasanya di belakang sini ada email. Nah, pinjol ilegal itu mendatanya dari email. Jadi kalau kita riset HP sampai 1000 kali pun, 100 kali pun, itu percuma aja, data pribadi kita pasti terkena atau data pribadi kita itu pasti jebol oleh pinjol ilegal, teman-teman. Ini pinjol ilegal. Nah, kalau pinjol yang resmi OJK itu tidak bakalan bisa mengakses email kita. Artinya cukup sekali riset data kita mungkin semuanya bisa kehapus dan nanti tidak ada akses lagi ke kamera ataupun apa, itu tidak ada, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Nah, terus kemudian apa Bang resikonya ketika kita melakukan riset HP ketika kita sedang galbay pinjol? Resikonya bukan resiko buruk, tapi resiko yang sangat baik banget buat teman-teman semuanya. Kok bisa? Ya, karena saya sendiri jujur apa adanya aja, sering banget merekomendasikan dan sering banget bilang segera riset HP, segera ganti nomor ataupun ganti nomor WhatsApp. Karena ketika kalian itu melakukan riset HP, itu kalian bisa membersihkan data-data yang ada di HP kalian, atau style ulang pabrik lah ya kasarnya, menghapus semua data. Dan perlu digarisbawahi, ketika melakukan riset HP itu disertai juga ganti nomor WA, ganti nomor telepon kalian ya. Kalau nomor WA dan juga nomor HP kalian tetap aja, ya sama aja bohong gitu. Ya, jadi ketika riset HP itu dalam artian kalian juga ganti nomor telepon, ganti nomor WhatsApp, baru kemudian riset HP. Nah, di sini keuntungannya apa? Risikonya, kalian itu bisa terlepas dari yang namanya teroran DC. Karena ketika kalian itu sudah mengganti nomor telepon, mengganti Gmail, mengganti nomor WhatsApp, kalian tidak ada lagi atau DC tersebut tidak punya kontak lagi ke kalian untuk menghubungi kalian atau untuk neror kalian gitu loh. Itu keuntungannya. Resikonya apa Bang? Resikonya itu bukan hal buruk tapi hal baik. Nah, kenapa saya katakan hal baik? Ketika kalian itu sudah tidak kena teror, tidak kena ancaman dari para DC pinjol, kalian akan lebih tenang, lebih enjoy, lebih relax lagi dalam hal menangani kasus-kasus pinjol ini. Dan kalian itu tidak lagi terkena ancaman. Banyak sekali orang yang stres gara-gara pinjol, depresi gara-gara pinjol, itu karena DC-nya menagih barbar. Atau DC-nya itu sering banget nelpon ke HP kalian, menagih ke WhatsApp kalian, menagih ke email kalian. Nah, dari situlah kalian stres, kalian akhirnya depresi, kalian akhirnya berusaha untuk terlepas dari itu dengan cara melakukan gali lubang tutup lubang, ya kan? Nah, dari situlah berbahaya kan. Nah, jadi ketika kalian reset, stop, langsung di stop. DC tidak bisa lagi menghubungi kalian. Bahkan bisa aja nanti menghubungi kontak darurat atau bahkan nanti bisa keluar kondar. Alangkah baiknya kalian ketika melakukan riset HP itu mengkondisikan kontak daruratnya. Jadi kontak daruratnya siapa? Syukur-syukur HP nomor kalian sendiri ya, karena kebanyakan kalau orang mau minjol itu kontak daruratnya nomor HP sendiri. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kontak daruratnya HP kalian berarti aman. Tapi kalau kontak darurat tersebut teman kalian, entah saudara, entah istri, entah suami, tolong banget bilang bahwasannya saya tidak kondisikan. Bilang aja ke kontak daruratnya, bilang aja kalau ada penagihan dari pinjol ini, kamu anggap bilang aja nggak kenal. Bilang ke kontak darurat kalian seperti itu. Bilang dulu, dikondisikan dulu, biar nanti pinjol itu benar-benar kehilangan akses untuk menghubungi kalian. Kalau pinjol tersebut tidak ada di lapangannya, itu akan jos banget dan itu menjadi hal yang paling bagus banget kalian lakukan, teman-teman. Tetapi memang kalau ada di lapangannya, kemungkinan besar tahu-tahu di lapangan tersebut datang ke rumah kita. Dan itu menjadi resiko kita ketika kita galbay kan gitu. Dan tolong ketika ada di lapangan, jangan pernah kalian itu melupakan hal-hal ini. Pertama, tanyakan ID card, tanyakan surat tugas. Di situ surat tugas itu isinya ada nama kalian, tagihannya, alamatnya, itu harus dicek dulu. Terus kemudian sertifikasi
penagihan itu harus ada. Dan kalian juga boleh meminta KTP untuk dicocokkan, ID card dan juga KTP-nya itu cocok apa enggak. Jangan-jangan dia pakai ID card orang lain terus nagih ke rumah kalian. Itu harus ya, kalian minta hal itu. Terus kemudian ketika ditanya kapan mau bayar, jangan pernah menjanjikan tanggal atau waktu yang kalian bisa bayar. Jangan. Contoh kalian, ya udah nanti bulan depan saya bayar. Jangan pernah, karena bisa jadi DC tersebut datang lagi. Kalian harus jawab, saya akan bayar kalau saya punya uang. Kalau saya punya uang 100 juta besok ya saya bayar hutangnya. Bilang seperti itu. Nah kalau nggak ada, ya nggak bakal saya bayar, orang nggak ada. Bilang aja seperti itu. Jangan pernah juga minggu depan saya bayar, tanggal sekian saya bayar. Jangan pernah bilang kayak gitu. Pokoknya kalian harus bilang, saya akan bayar kalau punya uang. Kalau punya uang nanti sore, saya bayar nanti sore. Kalau punya uang besok, ya saya bayar besok. Kalau saya nggak punya uang tahun depan, ya sudah, sampai tahun depan nggak saya bayar. Gitu aja. Karena ketika kalian itu menjanjikan tanggal ataupun waktu, itu bisa berbahaya banget. DC tersebut akan datangin lagi ke rumah kalian seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya, dan mohon maaf agak sedikit panjang alurnya karena ini memang hal yang sering banget terjadi di lapangan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.